Jadi kalau ada orang hidup di dunia ini 120 tahun kemudian meninggal, orang bilang, wah hebat Bapak itu umurnya di atas 1 abad. Pendek, Pak. Kenapa pendek? Bapak sekalian, yang mengarang kitab ini, kitab Riyadhus Shalihin, ini syarahnya ya, kitab syarahnya. Namanya Imam Nawawi nih, Pak. Itu umurnya cuma 43 tahun. 43 tahun. Masih muda banget, Pak. Dan kalau dihitung dari wafatnya beliau, sekarang beliau tuh sudah menunggu di alam barzah 800 tahun, Pak. Belum kiamat. Hidup cuma 34 tahun sampai nggak sempat menikah karena waktunya dihabiskan untuk menulis kitab. Itu Imam An-Nawawi, Pak. Meninggal sekarang sudah 800 tahun. Panjangnya di mana umurnya? Ya, belum kiamat, Pak. Hayya 'alas salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Agar supaya kajian ini mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita awali dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Bapak-Bapak sekalian, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur atas segala nikmat, karunia, hidayah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala sehingga malam hari ini kita bisa bersama-sama memakmurkan masjid sekaligus kita manfaatkan untuk saling belajar, saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran lewat kajian sederhana ini. Mudah-mudahan ayat-ayat yang akan kita kaji atau mungkin nanti hadis-hadis Rasulullah akan bisa lebih meyakinkan kita tentang kebenaran Islam sehingga kita akan lebih serius di dalam mengamalkan ajaran-ajaran agama yang kita peluk ini. Kemudian salawat dan salam Allah tetapkan atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan kita sekalian yang senantiasa istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sungguh saya sangat berbahagia sekali malam hari ini yang hadir di luar kebiasaan. Biasanya hanya sak blok, ini 3 blok. Bahkan jamaahnya ada yang dari Mesuji, dari Jawa, dari Palembang, Padang, kumpul jadi satu. Walaupun sama-sama tinggal di kota Panjang. Ya, gitu aja, biar kelihatan gagah kan gitu. Ya. Tapi ini luar biasa, saya merasa terhibur. Jadi salah satu yang memotivasi saya akhirnya setiap bulan atau paling enggak 2 bulan silaturahmi adalah kangen dengan bapak-bapak ini. Ya. Karena itu kadang udah terbayang ini saya ini. Kalau nanti misalnya kita dipanggil Allah itu kebahagiaan kalau misalnya kita ikut mensolatkan bersama, mengantar saudara kita. Itu yang kita harapkan kan gitu kan. Itu. Jadi itu salah satu hal yang memang harus kita cita-citakan itu.
Bapak sekalian, malam ini akan kita manfaatkan waktu yang sangat singkat ini untuk saling berbagi. Tema yang kita akan diskusikan bagaimana yang sudah di-share di flyer itu, saya bikin judul yang mungkin kurang menarik. Tapi nanti dari yang kurang menarik itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Tentang apa itu? Yaitu tentang bagaimana menjadi muslim 24 jam. Plus 24 karat. Kalau 24 karat itu artinya murni. Iya. Iya, bukan 24 sekarat ya, 24 karat. Bagaimana menjadi muslim 24 jam ya. Dan sekaligus 24 karat. Tentu judul ini memancing tanda tanya. Memang ada orang muslim itu nggak sampai 24 jam. Memang ada orang muslim itu nggak genep 24 karat. Ya bisa saja Pak. Ya. Tapi sebelum sampai ke situ, saya ingatkan tentang pendeknya belajar Islam ini Pak. Pendeknya belajar Islam. Jadi waktu kita sholat itu singkat. Ya, sholat kita itu sangat singkat Pak. Puasa Ramadan itu singkat. Pak Sanudin ya Allah. Sesepuh-sesepuh kita. Zakat kita itu singkat. Tadi kita diskusi selesai sholat Jumat. Dengan Pak Haji Sobirin dan kawan-kawan Pak Desarjono gitu. Pada pamer umur. Bukan pamer ya, pada cerita. Beliau 65. Beliau 82 lebih. Saya 58 6 bulan. Ya. Cerita umur. Sampai pada satu pemahaman gini. Wah, Pak Haji ini umurnya panjang ya. Tadi Pak Mus berapa tadi Pak Mus? 67. 67, 82, saya paling muda 58 lebih 6 bulan. Ya. Ada yang bilang panjang ya umur manusia. Umur Pak Haji Sobrin itu panjang ya. Saya bilang pendek. Umur kita itu pendek. Ya. Jadi kalau ada orang hidup di dunia ini 120 tahun kemudian meninggal, orang bilang, wah hebat Bapak itu umurnya di atas 1 abad. Pendek Pak. Kenapa pendek? Bapak sekalian yang mengarang kitab ini, kitab Riyadhus Shalihin, ini syarahnya ya, kitab syarahnya. Namanya Imam Nawawi nih Pak. Itu umurnya cuma 43 tahun. 43 tahun. Masih muda banget Pak. Dan kalau dihitung dari wafatnya beliau, sekarang beliau tuh sudah menunggu di alam barzah 800 tahun Pak. Belum kiamat. Hidup cuma 34 tahun sampai nggak sempat menikah karena waktunya dihabiskan untuk menulis kitab. Itu Imam An-Nawawi, Pak. Meninggal sekarang sudah 800 tahun. Panjangnya di mana umurnya? Ya, belum kiamat, Pak. Ah, kurang keren itu, Mak. Baik, kita cari yang keren. Ada salah satu imam mazhab namanya Imam Asy-Syafi'i. Saya kira nggak ada yang tidak kenal dengan Imam Asy-Syafi'i. Beliau itu umurnya berapa, Pak? 53 tahun. 53 tahun. Masih panjang saya, panjang Pak Haji. Dan sudah berapa lama beliau transit di alam barzah? Kalau dihitung dari wafatnya 1200 tahun. Dan sampai hari ini belum juga kiamat. Panjangnya di mana umur manusia? Pendek, Pak. Singkat. Dibandingkan dengan alam barzah. Itu baru alam barzah. Baru transit. Baru ya mampir sebentar. Sementara ada satu kehidupan abadi. Ya. Yang prosesnya masih panjang. Alam akhirat. Apa enggak ngelangut kalau kita pikir itu? Kadang mikir sendiri, ya Allah.
Iya ya, kalau sudah meninggal itu, aduh nggak bisa beramal lagi. Kalau dua imam tadi, jelas Pak insya Allah ya. Imam An-Nawawi insya Allah ahli surga. Di alam barzah tenang. Kok bisa? Ya tulisan kitabnya banyak. Ilmunya diamalkan oleh umat muslim di seluruh dunia ini Pak. Kitab Riyadhus Shalihin ini hampir bertebaran di negara-negara muslim. Dikaji dari generasi ke generasi. Sampai dikaji di Masjid Nurul Yakin ini. Berapa yang hadir, berapa yang dengarkan? Pahalanya ngalir, Pak. Jelas beliau sudah aman dengan au ilmin yuntanfa'u bihi. Udah berapa kitab yang kita tulis? Bapak-bapak udah berapa kitab yang ditulis? Berapa ribu kali berdakwah? Nah, sementara baru menjadi pendengar. Jadi kalau mati besok kira-kira gimana tuh? Nggak ngerti lagi, Pak. Gitu kadang-kadang geleleng gitu ini Pak. Sholat 5 waktu terlambat. Ngeremehin sholat sunat. Apa yang mau kita pamerkan di hadapan Allah? Di alam barzah saja. Imam Asy-Syafi'i lebih hebat Pak. Insya Allah paling aman juga beliau itu. Kenapa? Kitabnya nggak terhitung. Ratusan kitab beliau tulis. Dan kitab itu dikaji, diamalkan dari generasi ke generasi. Orang Indonesia ini mayoritas muslim kan ya? Sekian puluh persen umat Islam Indonesia itu adalah mengikuti mazhab Imam Asy-Syafi'i. Baru di Indonesia, bagaimana yang di negara-negara lain? Ya, jadi walaupun 1200 tahun menunggu dalam barzah, aman beliau. Karena ada hadis Nabi, idza mata banu adama inqata'a illa min salasin. Ketika anak Adam meninggal, selesai amalnya. Kecuali ketika waktu di dunia dia sempat meninggalkan 3 hal. 1, sedekah jariyah. 2, ilmu yang bermanfaat, yang diamalkan orang banyak. 3, awaladin sholihin, yaitu Allah meninggalkan anak-anak yang soleh yang mendoakan dirinya. Sekarang mari kita jujur, dari 3 syarat ini apa yang sudah kita miliki Pak? Apakah kita sudah beramal jariah? Gak usah dijawab Pak, sudah tahu itu Bapak belum? Iya, ya paling nasi bungkus lah ya. Iya. Roti nih, ya, alhamdulillah nih roti nih. Iya, jangan main-main nih Pak. Kalau kita pengajian roti begini, ya, apalagi nanti pakai sop, keren itu. Sopo ini. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Sekali lagi, apakah kita pernah nulis kitab atau mengajarkan ilmu? Bukan jadi masalah itu. Kalau 2 ini nggak ada, 1 harapan. Bagaimana anak-anak kita? Ini jadi masalah, Pak. Apa betul anak kita sudah soleh-soleha? Oh, udah soleh, Pak. Yang laki, yang perempuan menutup aurat. Ya? Ini juga PR berat bagi kita. Makanya pentingnya kita kumpul begini saling mengingatkan. Bukan berarti yang ngomong ini sudah lengkap. Belum, tentu karena belum lengkap. Jauh dari kesempurnaan, jauh-jauh dari kalian aku tempuh Pak. Anjak mahayu jenonya atong di masjid nih. Dari tadi pagi udah sampai sini. Saya itu. Kalau nggak mikir yang ini, waduh berat Pak. Udah jalan padat, hujan, beresiko. Tapi saya ingat ya Allah, umur yang kau berikan kepada hamba-hambamu di dunia ini nggak panjang dibandingkan dengan penantian di alam barzah. Apalagi di alam akhirat. Maka kita jangan merasa sudah sempurna. Justru monggo bareng-bareng di mana ada tempat untuk menambah kebaikan, berbekal untuk kehidupan kita, jangan disia-siakan. Sepakat? Sepakat. Insya Allah. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu semua tidak terbebani. Amin. Itu. Baik, itu bagi mukadimah. Nah, sekarang mari kita masuk tentang materi malam ini. Sengaja saya bikin pancingan, Pak.
bagaimana menjadi muslim 24 jam atau 24 karat. Secara mudah, secara dangkalnya, setiap muslim itu insya Allah sudah baik. Jadi menjadi muslim itu sudah posisi baik. Tapi tentu tidak cukup hanya menjadi muslim. Kemusliman itu harus betul-betul merujuk kepada apa yang Allah perintahkan. Misalnya, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu dalam Islam secara totalitas. Jangan separuh-separuh. Ya. Yang saya kehendaki dengan judul ini, bagaimana selama 24 jam perputaran waktu itu, kita betul-betul tampil sebagai muslim. Bukan diacak-acak keislaman kita. Yang menginspirasi saya mengajak berdiskusi tentang ini, misalnya ada orang Islam, pagi masih muslim. Sore dia sudah tidak muslim lagi. Atau sore masih muslim, pagi sudah tidak muslim. Dan itu pernah disampaikan baginda Nabi. Ya, badiru bil a'mal fitanan kaqati'il lail mudlim. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Bergegaslah kamu, cepat-cepatlah kalian beramal soleh. Jangan ditunda-tunda. Jangan dinanti-nanti. Begitu ada kesempatan, segera. Ya. Sebelum datang kepadamu fitnah. Seperti potongan-potongan malam yang gelap. Jadi Nabi itu menggambarkan fitnah itu seperti potongan malam yang gelap. Gimana sih Pak susahnya berjalan di kegelapan malam? Ya, enak jalan di terang atau jalan yang gelap? Yang terang. Ya. Sebab kalau gelap itu kita nggak ngerti apa yang akan kita injak. Kita bisa masuk lumpur, kita bisa nginjak beling, kita bisa nginjak kotoran karena gelap. Bahkan bisa masuk jurang. Dan Nabi katakan, bergegaslah kalian beramal soleh. Ya, sebelum menimpa datang kepadamu fitnah. Seperti potongan-potongan malam yang gelap. Nanti akan hadir, akan terjadi orang pagi masih muslim, sore sudah kafir. Sore masih muslim, paginya sudah kafir. Mereka itu orang-orang yang menukar dunia ini dengan akhirat. Nah, sekarang kita buktikan. Ini kebetulan kita ini masih di bulan Januari. Walaupun di penghujung Pak ya, udah tanggal 23 Januari. Tentu kita masih ingat ketika terjadi pergantian tahun kemarin. Dari tahun 2025 ke 2026. Bagaimana sebagian kaum muslimin itu keislamannya enggak 24 jam. Itu. Dia pada tanggal 31 Desember pagi masih sholat subuh. Bahkan ada kajian. Duhur masih ditunaikan, asar, maghrib, isya masih. Tapi begitu menjelang tengah malam, Islamnya dicabut. Karena ikut larut dalam peringatan malam tahun baru. Itu yang saya katakan di situ. Iya. Tapi saya nggak ikut kok nyalain petasan sama kembang api, cuma bakar lele sama ikan apa? Gurame. Sami mawon, Pak. Kalau jam itu menunggu pergantian waktu tahun. Apalagi yang menggunakan melakukan cara-cara seperti yang kita lihat selama ini. Itu Pak yang saya maksud Pak. Jadi ternyata menjaga, mengawal keislaman 24 jam itu bukan perbuatan gampang. Godaannya itu dunia ini. Ya.
Urusannya sederhana, cuma nyalain kembang api, petasan, kadang-kadang malah cuma makan atau bakar ayam. Nah, itu sudah namanya tasyabuh, yaitu perbuatan yang menyerupai kaum non-muslim. Itu. Dan perbuatan ini terus dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun. Ya. Tapi bagi orang-orang yang biasa membaca sabda baginda Nabi memang tidak terkejut. Karena memang Nabi sudah memprediksi, Pak. Udah memberi warning gitu. Misalnya salah satu sabda Nabi yang masyhur ya. La tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum sibran bisibrin wa dhira'an bidhira'in. Law dakhalu fi juri dhabbin lattaba'tumuhum. Kulna al-yahudu wan nasara ya Rasulullah qala faman. Gitu. Jadi kata Nabi gini, kalian itu nanti, hei umatku, akan mengikuti budaya, ajaran orang-orang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sampai-sampai kalau mereka masuk nyungsep ke lubang biawak, kamu ikut juga nyungsep. Ikut gitu. Terus para sahabat berkomentar, bertanya. Kulna, kami bertanya. Al-Yahudu wan Nasara ya Rasulullah, apakah yang engkau maksud kami mengikuti ajaran orang-orang sebelum kami itu yang dimasuk Yahudi dan Nasrani? Kalau kata Nabi faman. Siapa lagi kalau bukan mereka. Maka sekarang ini kita lihat beragama itu kan macam-macam orang Islam ini, Pak. Ada yang membaca selawat di gereja. Bahkan kemarin yang viral itu zikir gitu di Candi Prambanan. La ilaha illallah. Padahal masih banyak masjid kosong tuh itu. Ini ngapain gitu loh, Pak. Sampeyan lihat tuh di YouTube itu. Ada satu kelompok jamaah, tentu kaum muslimin itu. Oh, la ilaha illallah. Tapi di Prambanan. Padahal Prambanan itu candi yang dibangun untuk saudara kita yang beragama Hindu. Kita hormati ibadah mereka, tapi kita nggak usah sok latah gitu, Pak. Kayak kurang kerjaan saja sih. Kecuali kalau udah nggak ada tempat lagi di masjid, masjid masih banyak yang komplang kok, kosong kok. Nyari tempat di tempat yang tidak lazim. Kira-kira Islamnya cacat gak ya gitu tuh? Cacat itu. Nah itu yang saya katakan, ternyata menjadi muslim 24 jam itu berat sekarang ini. Berat. Itu salah satu atau beberapa contoh saja itu. Nanti masih banyak contoh-contoh lain yang menggambarkan tentang bagaimana sulitnya menjadi muslim 24 jam. Dari aspek akidah iya, dari aspek ibadah iya, bahkan dalam urusan muamalah. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menjadi muslim 24 jam? Setelah masalah kita cari cara. Kan pengen kan kita kan? Bapak sekalian, saya tawarkan 5 konsep, 5 rumus. Ya. Siapa yang memahami 5 aspek ini, insya Allah keislaman kita akan terjaga 24 jam plus 24 karat. Apa yang pertama yang harus kita lakukan dan kita serukan kepada saudara-saudara kita, terutama keluarga kita, jamaah kita, biar keislaman, kemusliman kita itu betul-betul terawat, terjaga. 1, ini cara yang pertama, Pak. Ada 5 cara, ada 5 tangga. Setiap muslim harus selalu menghidupkan mu'ahadah namanya. Mu'ahadah. Apa mu'ahadah itu? Menghidupkan, menyalakan janji kita kepada Allah. Orang-orang yang perbuatannya itu menyimpang itu karena lupa janji. Maka mari kita hidupkan janji kita itu, Bapak-bapak sekalian. Janji kita kepada Allah. Memang kita pernah janji kepada Allah? Oh pernah. Biar kita tidak mengelak, janji itu Allah
abadikan baik di ayat-ayat Al-Quran maupun nanti dalam sunnah. Janji yang pertama memang itu kita ikrarkan sebelum kita hadir ke dunia ini. Janji itu kita ikrarkan, kita tanda tangani gitu ya, saat kita masih di alam rahim ibu kita masing-masing. Ya, wajar kalau kita lupa Pak ya. Tapi biar kita tidak lupa, Allah firmankan. Nanti tolong dibuka Quran surat 7 ayat 172. Itu janji yang pertama. Janji tentang apa? Janji setiap janin, siapapun janin itu, untuk tetap mengakui Allah sebagai Tuhan kita saat kita dilahirkan ke muka bumi. Jadi orang-orang yang sering kita sebut ateis, anti Tuhan, orang-orang kafir, itu sejatinya juga sudah punya janji dengan Tuhan, dengan Allah. Siapa saja. Hanya karena salah di dalam proses tarbiyah, pendidikan, lingkungan, maka janji itu diingkari. Jadilah orang-orang model Abu Jahal, orang-orang model Fir'aun, orang-orang ateis. Padahal semuanya dulu waktu kita transit di alam rahim itu sudah ada kontrak. Ya. Ketika Allah berfirman, saya bacakan ayatnya, nanti kalau salah tolong dikoreksi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz akhadha rabbuka mim bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhaduhum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Nih ayat Pak. Ingat-ingat ini Pak. Ya, nanti tolong ayat-ayat yang saya sebutkan ini Bapak lihat lagi di Quran kita masing-masing. Dan ingatlah ketika Tuhanmu atau Allah mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam keturunan mereka. Dan Allah mengambil kesaksiannya terhadap diri mereka sendiri seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul engkau Tuhan kami. Kami bersaksi. Itu kata kita dulu. Kami melakukannya, kata Allah, agar pada hari kiamat kamu tidak mengelak. Kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami lengah terhadap hal ini. Itu jaga-jaga itu. Jadi biar nanti manusia itu tidak mengelak, Allah sudah ingatkan di ayat ini. Nah ini janji pertama. Orang kalau ingat ayat ini Pak, Bu, tentu tidak akan melakukan hal-hal yang isinya memusuhi Allah atau menolak kebenaran Allah. Itu janji pertama. Mari kita hidupkan janji itu. Sehingga kayak apapun serba-serbi pikiran manusia, kita akan tetap memilih Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Yang kedua, janji tentang apa? Dan kapan janji itu kita ucapkan? Janji yang kedua setelah kita lahir ke muka bumi. Bahkan ketika kita sudah akil balik. Kapan? Saat kita memilih, menentukan Islam ini sebagai agama kita. Bukankah ketika seseorang dinyatakan Muslim, dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu janji kita itu. Iya. Bahkan belum dianggap Muslim. Orang yang sholat, puasa, zakat, kalau belum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi ternyata 2 kalimat ini sering juga diingkari. Dia bilang, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kan dibalik kata-kata atau ikrar ini kan kita mengakui secara sadar bahwa yang patut kita sembah, yang patut tempat kita bergantung,
yang patut kita minta itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu Tuhan yang lain. Ya. Terus dengan kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah artinya kita rela hati menerima apapun yang diajarkan dan dicontohkan Rasulullah. Nah, pertanyaannya sekarang, ikut merayakan tahun baru miladiah itu ajaran Nabi bukan? Ajaran Allah bukan? Nah, disitulah perlu kritisnya kita. Waduh, berarti memang masih perlu diingetin terus, Pak. Mungkin bapak-bapak enggak, udah ngerti. Anak-anak kita, ya. Apalagi kalau sampai orang tua memfasilitasi nih, nah ada uang 20.000, yang 5.000 nanti belikan petas apa? Kembang api, satunya petasan. Cuma nanti tolong ya waktu menyalakan jangan dekat rumah, sana di alun-alun Baruna sana. Sama saja. Memodali anak untuk ingkar janji. Itu contoh, Pak. Bahwa orang Islam hari ini banyak yang ingkar janji. Pantas kita ini selalu dihadirkan musibah itu. Itu janji yang kedua. Janji yang ketiga. Apa? Janji tentang apa? Janji tentang bahwa seluruh apa yang kita lakukan ini hanya kita persembahkan untuk Allah. Bukan untuk yang lain. Itu janji kita. Bahkan biar janji kita itu tidak lupa. Ada yang membacanya ketika doa iftitah. Jadi doa iftitah itu kan banyak versinya. Ada yang wajah tu, wajahya lillahi seterusnya. Kemudian nanti ketemu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Ada juga yang doanya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma sil khotoyaya bil ma'i wasalji wal barad. Dua-duanya monggo, mau milih yang mana. Nah, terkait dengan janji yang ketiga itu diabadikan dalam Quran itu, Pak. Surat 6 ayat 162. Surat Al-An'am. Kalau janji yang pertama tadi, Quran surat 7 ayat 172. Ingat, gampang ingatnya itu. Kalau yang janji terakhir, itu Quran surat 6 ayat 162. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakan sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah yang tidak ada sekutu baginya. Sekarang mari, apa betul ucapan itu sudah klop dengan perbuatan kita? Kalau orang paham dengan doa ini, dia tidak akan pernah mau bersentuhan dengan hal-hal yang seperti kita lihat hari ini. Itu yang pertama, Bapak sekalian. Kalau ingin Islam kita memancar 24 jam, ya, pertama kita harus memperbaiki, selalu mengingat mu'ahadah, perjanjian kita kepada Allah. Minimal saya menemukan 3 perjanjian. Perjanjian yang pertama saat kita di alam rahim. Perjanjian kedua saat kita masuk Islam ini. Perjanjian ketiga saat kita beramal apa saja. Jadi kalau kita hari ini datang ke tempat ini kok niatnya bukan karena Allah, ingkar janji. Sholat datang karena pimpinannya datang, itu ingkar janji. Yang kedua, apa yang harus kita hidupkan ketika kita ingin menjadi muslim 24 jam plus 24 karat. Tangga yang kedua yang harus kita bangun adalah mu'aqobah. Mu'aqobah itu artinya Bapak Ibu, siap diri
atau kesiapan diri untuk menghukum diri kita masing-masing ketika kita melakukan kesalahan. Siap menghukum diri. Karena memang kita ini, bapak-bapak, ibu-ibu, makhluk yang diberi sifat lemah. Ya, kita ini menyimpan diantaranya dua sifat lemah yang tidak bisa kita hilangkan, tapi bisa kita kendalikan. Apa itu? Al-insanu makhalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Artinya kita ini tak mungkinlah benar terus-menerus. Sekali-sekali salah itu lumrah. Yang jadi masalah kalau terus-menerus salah. Itu. Beda kan, Pak? Kalau sekali-sekali salah itu manusiawi. Tapi kalau salahnya permanen, apa namanya itu? Iblisisawi. Ya. Iblis. Ya. Jadi jangan takut salah kita ini, Pak. Sholat salah, biasa. Tapi jangan salah terus. Itu. Namanya salah permanen. Lupa, itu bagian dari kelemahan kita. Salah dan lupa. Nanti semakin sepuh semakin lupa itu. Iya. Itu ada belum tepat sekali itu tukang bikin rumah itu. Bikin usuk pasang blandar itu. Bingung dia sama nanya temennya yang di bawah, "Mana pensil saya?" Udah marah-marah. "Kamu sumbutin di mana?" Dia udah di atas itu. Kernetnya, "Saya nggak ngerti, Pak. Tadi di situ." Udah. Nggak taunya di sini kuping. Lah itulah tukang-tukang itu. Itu contoh kecil. Mungkin suatu ketika akan menimpa kita lah. Udah makan, ya, piring baru dicuci, istrinya dibentak, "Cepat makan." Lah tadi belum. Padahal udah 2 bakul habis. Pindang 4. Lalapan 1 keranjang. Dibilang belum makan. Lupa. Itu namanya paikun. Apa itu? Paikun. Maka berdoalah jangan sampai paikun. Tahu rumusnya biar enggak paikun? Apa caranya? Terus-teruslah membaca Al-Quran. Al-Quran itu obat anti paikun. Piye Pak, maca ora iso? Waduh, ini masalah lagi nih. Tahu obatnya nggak iso ngunek, nggak bisa munyikan. Wis pegangi saja Pak, buka, sudah buka terus ini. Sedih memang kalau orang Islam nggak bisa ngaji itu sedih, yakin lah. Iya. Ngelangut Pak coba, nggak ada kesibukan. Jadi orang Islam nggak bisa baca Quran itu apa yang kesibukan kita coba Pak? Habis maghrib, habis subuh ngapain Bapak? Sebelum beraktivitas. Tapi kalau bisa baca Quran itu, wah, nggak ada waktu kosong ngelamun tuh nggak sempat ngelamun, mau nggak ada kitab kok dibaca. Ya pahalanya iya, otaknya menjadi cerdas dan anti paikun tadi. Kembali ke masalah 2 penyakit, salah dan lupa. Bahkan saya Bapak Ibu sampai dengan detik ini ya, semenjak tadi pagi bangun berapa kesalahan kita ya. Walaupun bukan dosa besar. Apalagi yang biasa kerja di pasar tuh. Ayo, hati-hati tuh. Pak Yulham dan yang lain itu. Wah itu pasar itu tempatnya orang salah dan lupa. Kadang menyengaja salah, menyengaja lupa. Orang pembeli datang baik-baik, nawar. Ini ya kalau ada ibu-ibu di belakang tirai itu. Berapa Bu seunting bayamnya? Dijawab 5.000 Bu. Kok malah ditanggapi dengan sengak. Masa bayam sudah kisut busuk 5.000. Kira-kira mbah yang jualan tadi sakit di hatinya? Sakit tuh. Lah sampean tanya dijauh kok malah marah. Kalau masalah harga kan bisa nego. Tapi jangan marah. Ya samalah dengan bapak-bapak walaupun pakai peci haji gitu. Ini kadang-kadang bikin salah juga. Kenapa? Wah, tahu hari Jumat kan sunahnya pakai wangi-wangian itu. Wah, masuklah ke toko minyak wangi. Ya Pak Haji kan. Oh, biar sunah gitu.
Semua dicobain. Ini, waduh, terlalu kenceng katanya. Satu lagi, terlalu lemah. Ujungnya enggak beli. Apa ini tuh? Ini haji macam apa sampean? Kira-kira si penjual minyak wangi sakit hati enggak nih? Walaupun dalam bahasa lesannya, ya enggak apa-apa Pak Haji kalau enggak cocok. Tapi hatinya dongkol. Dasar haji kampret enggak punya duit. Iya. Nyobain saja. Emang dia sudah wangi. 10 kali nyoba kan wangi semua itu kan. Langsung pergi sakit Pak. Dosa itu Pak. Iya. Saya saja kadang-kadang salah itu muncul di jalan. Udah berdoa waktu mau nyopir itu. Ya pelan gitu, santai gitu. Tiba-tiba ditepong orang. Langsung belis. Nah ini dosa salah nih. Lah kok kenapa harus ngomong belis? Bukankah dia nepong itu pertama mungkin dia punya kepentingan. Kecuali kalau numbur kita. Jadi salah itu bisa terjadi. Tapi sekalian, salah-salah kecil seperti itu gak usah dirisaukan. Sepanjang kita mau menghukum diri kita. Bagaimana Pak cara menghukumnya? Itulah rahasia diturunkannya syariat sholat. Jadi orang sholat seperti bapak-bapak kita semua ini sejatinya adalah bentuk kesadaran diri bahwa kita ini berbuat salah dan siap menghukum diri. Orang yang masih sholat menggambarkan orang yang rela menghukum dirinya. Tapi orang yang sudah tidak sholat, orang yang masuk kategori gleleng. Tahu gleleng? Sombong. Saya mah nggak sholat nggak apa-apa. Oh berarti kamu nggak pernah salah. Maka kita nggak usah risau Pak. Sepanjang kita mau memelihara sholat, sebanyak dosa seperti buih lautan, asal jangan musyrik ya. Jangan dosa-dosa besar, Allah bebaskan. Serius ini Pak. Mana dalilnya? Ini dalilnya ini. Suatu ketika baginda Nabi seperti biasa berkumpul dengan para sahabat, kemudian Nabi itu bertanya, hai para sahabat, ara'aitum law anna nahron bibabi ahadikum yaghtasilu kula yamin khamsa marat hal yabqa min daroni syai' qalu la yabqa min daroni syai' faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam kadzalika fakadzalika mathalus shalawatul khamsi yamhullah bihinnal khotoya. Seneng kita Pak. Para sahabat, bagaimana menurutmu, menurut pendapatmu, bila salah seorang di antara kalian punya rumah dan di depan rumahnya itu mengalir sungai yang airnya jernih, bersih, tidak ada lumpur, pendek kata pokoknya airnya itu steril. Terus yang punya rumah tadi itu sehari semalam mandi 5 kali. Apakah kira-kira orang tadi masih melekat, menempel debu di tubuhnya? Itu cara Nabi mengajar sahabat. Qalu para sahabat berpandangan, la yabqa min darni syai' ya Rasulullah. Menurut pandangan kami, tidak ada lagi kotoran yang menempel. Gimana Pak sehari semalam 5 kali? Ditambah lagi air sungainya bersih. Maka Nabi bersabda, qala kadzalika mathalus salawatul khamsi yamhullah bihinnal khotoya. Nah itulah perumpamaan, permisalan sholat 5 waktu. Barang siapa yang mengerjakannya, maka dia akan menghapus dosa-dosanya. Jadi sholat itu bukan sekedar untuk meraih pahala, itu pasti Pak. Tapi yang lebih penting, upaya kita menghukum diri karena kita sadar, sesadar-sadarnya kita itu manusia yang biasa salah, bisa lupa. Makanya keren kalau masih orang mau sholat itu Pak Mustafa. Itu masih sadar diri gitu. Ya, tapi kalau udah nggak mau sholat itu, waduh gimana sampai? Iya, yang konyol itu dosanya banyak tapi nggak mau sholat.
Tapi ada yang ngeles gini, bapak itu walaupun sholat terus tapi masih juga berdosa itu. Nah, kayak gitu kan? Apa gunanya mending saya sekalian brengsek-brengsek gini malah nggak sholat malah karuan. Dikiranya bener begitu itu. Dikiranya pandangan itu tepat, salah Pak. Salah. Karena Nabi di lain kesempatan juga bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta. Wa atbi'is sayyi'atil hasanata tamhuha. Itu kan kata Nabi. Dan bertakwalah kamu semua kepada Allah di mana saja dan ikutilah keburukanmu dengan kebaikan. Jadi sholat itu bentuk menetralkan keburukan tadi. Tapi kalau pandangan yang lain tadi, karena merasa kita ini masih salah, nggak usah sholat, nunggu nanti bersih baru sholat. Kapan bersihnya sampean? Sampai mati ledak terus Pak. Ya, iya. Itu salahnya gitu. Ya. Jadi nanti tolong yang punya pikiran gitu itu dinasihati. Saya baru mau sholat kalau saya sudah bersih. Nggak akan sampai sampean sholat. Nggak akan pernah sholat kalau nunggu bersih. Itu. Justru kita ini sholat karena sadar kita ini salah. Namanya mu'aqobah. Yang ketiga. Apa yang perlu kita hidupkan biar Islam kita 24 jam itu menyala? Yaitu dengan menanamkan keyakinan namanya muraqabah. Apa muraqabah? Perasaan meyakini bahwa 24 jam kita dalam pantauan Allah, pengawasan Allah. Ada pelajaran CCTV yang dipasang-pasang ini. Bapak ngambil sendal, dikiranya orang nggak ngerti kan? Tapi Mas Toha masuk sana, cet. Itu yang ngambil Pak Usman. Kelihatan. Itu baru CCTV buatan manusia. Yang suatu-waktu bisa dilempar pecah. Ya. Allah itu mengawasi kita. Ya. Aina ma kuntum, di mana saja kamu berada. Maka ada satu pelajaran namanya ma'iyatullah. Allah itu selalu membersamai hamba-hambanya. Mau nyumput kemana Pak Zulham? Mau kemana sampean lari dari pandangan Allah itu? Udah masuk ke pasar, masuk ke kiosnya lagi, ada almari kecil. Alah. Tentu kita pernah dengar kisah Saddam Hussein Pak ya. Iya. Mudah-mudahan beliau ahli surga juga lah ya. Presiden yang gagah gitu. Tapi karena kebencian orang-orang kafir, dia dikejar-kejar. Nah, untuk menyelamatkan diri dia bikin bunker. Gitu. Jadi dia bikin bangunan yang kuat di dalam tanah dengan ya gagah lah gitu. Tapi ketemu juga kan? Ya. Atau misalnya mau menghindari malaikat maut. Ini saya pikir dipanjang ini nggak aman ini malaikat maut ini berkeliaran ini. Kita pindah saja sekarang ke Wailuni, tambah serem Pak di sana. Atau ke Malaysia, ke Brunei, nggak ada yang aman. Jadi Allah itu selalu mengawasi kita. Kalau setiap muslim tertanam keyakinan Allah mengawasi kita, walau seluruh mata manusia tidak melihat, dia akan hati-hati. Para pedagang nggak mungkin akan mengoplos beras baik dengan beras buruk. Walaupun waktu dia ngoplos di rumahnya sendiri, di kamar yang tersendiri. Kata Allah, Yulham, aku lihat kau oplos beras itu. Mau lari kemana coba? Jadi yang menyebabkan manusia itu sering melanggar karena disangka. Dia menyangka Allah itu tidak melihat kita. Hadirkan Pak. Saya ngomong begini, Bapak duduk. Jangankan yang zahir. Allah itu melihat juga yang batin. Itu di surat Sabihis itu. Ya. Apa bunyinya? Al-A'la ya. Itu kan ada ayat mengatakan Allah melihat kemerhatikan kamu yang lain dan yang batin. Itu. Baik, yang keempat. Bagaimana biar Islam kita terjaga 24 jam? Setelah muahadah, muaqabah, muraqabah, ini harus selalu melakukan muhasabah. Artinya jangan pernah
24 jam nggak introspeksi. Muhasabah itu introspeksi diri. Muhasabah itu dua bentuk, ya muhasabah dan menimbang juga. Itu mengapa baginda Nabi wanti-wanti Bapak Ibu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzanu. Hisablah dirimu sebelum engkau menghadapi yaumul hisab. Dan timbanglah amal-amalmu sebelum engkau menghadapi hari penimbangan amal yaumul mizan. Insya Allah kalau kita tiap hari muhasabah Pak, kita akan lebih hati-hati. Oh iya, hari ini apa kebaikan yang sudah saya lakukan? Berapa orang yang sudah aku sakiti? Makanya salah satu yang diajarkan Nabi, adab mau tidur itu setelah berwudu, walaupun gak mau sholat nih Pak, mau tidur nih berwudu, kemudian merebahkan badan, memiringkan badan dengan menaruh telapak tangan di pipi, diiringi dengan membaca zikir, ayat kursi, Al-Baqarah terakhir, Kul huwallahu ahad, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, termasuk suruh inget-inget. Siapa orang yang hari ini aku sakiti. Itu cara kita beradab. Nah kalau proses ini, kegiatan selalu dilakukan, kita akan selalu terjaga keislaman kita. Jadi tidak mudah, tidak meremehkan saat menyakiti orang. Nggak meremehkan dosa. Walaupun kata orang dosa kecil. Karena dosa itu walaupun kecil ada efeknya. Itu. Nah terakhir, apa yang harus kita lakukan menjadi muslim 24 jam? Yaitu dengan mujahadah. Mujahadah itu dengan menggunakan segenap kesungguhan untuk melakukan 4 sebelumnya. Bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh menepati janji. Bersungguh-sungguh taat menghukum diri. Bersungguh-sungguh menanamkan keyakinan dalam pengawasan Allah. Bersungguh-sungguh di dalam bermuhasabah. Dan ini kata kuncinya mujahadah. Orang yang mujahadahnya terjaga, Allah berjanji akan selalu mendampinginya. Baca Quran surat 29 ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh ya di jalan kami, pasti akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Dan Allah bersama orang-orang yang berbuat kebajikan. Bapak sekalian, mudah-mudahan kajian singkat ini akan bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semua, sehingga kita tidak mudah terkecoh dengan godaan-godaan dunia ini, Pak Bu. Kita akan tetap istiqomah, tetap menjaga kemurnian Islam kita ini sampai di akhir kehidupan kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.